Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Saudara-saudara yang terkasih, semoga panjenengan semua dalam keadaan damai sejahtera dan hatinya diliputi dengan kesejukan. Melanjutkan renungan seri Prapaskah mengenai puasa rohani menurut Paus Fransiskus. Kali ini kita akan membahas tentang puasa dari rasa marah dan menggantinya dengan hati yang sabar. Kita semua pernah marah. Ada orang yang sangat jarang marah, ada orang yang sangat sering marah. Biasanya, kemarahan manusia bisa ditujukan pada banyak pihak dan seringkali saling tumpang tindih. Yang pertama, mungkin saja kita marah pada diri sendiri. Biasanya orang yang seperti ini memiliki penyesalan. Dia pernah berbuat salah, dia pernah melakukan perbuatan yang buruk, dan ia menyesal. Akhirnya ia marah pada diri sendiri. Mengapa aku dulu melakukan hal yang bodoh seperti itu? Misalnya, kemarahan pada diri sendiri juga merupakan kemarahan yang perlu diwaspadai. Karena bisa jadi kita malah akan membenci diri kita sendiri. Kemudian yang paling sering barangkali adalah kemarahan pada orang lain. Mungkin marah pada suami atau istri, mungkin marah pada orang tua, pada mertua, mungkin marah pada anak, pada cucu, mungkin marah pada saudara, mungkin marah pada rekan kerja, atau marah pada tetangga, dan orang lain di sekitar kita. Memang, sepanjang hidup kita, ada saja orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat kita mudah marah. Nah, kemarahan pada orang lain ini, jikalau kita di posisi yang lemah, biasanya kita akan memendam kemarahan, kita simpan dalam hati, dan akhirnya kita merasakan kejengkelan yang luar biasa. Karena kita di posisi yang lemah, kita tidak bisa melampiaskan langsung kepada orang itu. Dan bahayanya adalah jikalau kemarahan itu kita lampiaskan kepada orang lain, bisa kepada orang-orang terdekat kita. Itu juga hal yang perlu diwaspadai. Sedangkan jikalau kemarahan pada sesama itu kita ada di posisi yang kuat, biasanya kita akan melampiaskan. Melampiaskannya bisa dengan perbuatan, bisa dengan kata-kata, atau dengan sikap yang menyakitkan. Atau ada orang yang marah pada keadaan. Dia bukan marah pada diri sendiri, bukan pula marah pada orang lain, melainkan marah pada keadaan. Di masa pandemi ini ada banyak orang yang marah pada keadaan. Mengapa keadaan seperti ini? Tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, harus jaga jarak, harus pakai masker. Mengapa pandemi harus berlangsung sekian lama? Keadaan ini sungguh menjengkelkan. Mengapa hujan deras? Padahal banjir belum surut, dan berbagai macam keadaan lain yang membuat seseorang terkadang juga marah. Yang terakhir barangkali, mungkin pernah juga kita marah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mengaku pernah kecewa dan marah pada Tuhan. Biasanya terjadi ketika ada hal-hal yang buruk yang menimpanya, mungkin kehilangan orang yang terkasih, mungkin jatuh sakit, mungkin usahanya bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kemudian menjadi sasaran kemarahan adalah Tuhan. Mengapa Tuhan meninggalkan? Mengapa Tuhan tega membiarkan dia bergumul? Mengapa Tuhan tidak menolong? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, setiap orang pasti marah. Entah dilampiaskan dengan kelihatan, atau dipendam dalam hatinya. Semua itu wajar.
dan kita semua berhak untuk marah. Para pakar psikologis justru cenderung berpendapat bahwa kemarahan pada sisi tertentu itu justru menyehatkan jiwa. Namun yang harus diingat adalah kemarahan tidak bisa dilampiaskan begitu saja dengan sembarangan. Kemarahan harus bisa dikendalikan. Itulah mengapa ada istilah anger management. Jikalau kita berefleksi tentang iman kita, Tuhan juga pernah marah ketika Ia menurunkan tulah, ketika Ia menurunkan air bah, ketika Ia menghukum Israel misalnya. Yesus juga beberapa kali marah kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, marah ketika Bait Allah dijadikan sarang penyamun, dan marah kepada muridnya ketika diajar tetapi lambat untuk mengerti. Para nabi, para rasul, murid Yesus juga adalah orang-orang yang pernah marah. Jadi kemarahan adalah hal yang wajar. Meski demikian, Allah kita bukanlah Allah yang pemarah. Meskipun Allah pernah marah, tetapi yang lebih menonjol adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang lembut. Yesus barangkali pernah marah beberapa kali, tetapi yang jauh lebih banyak dari diri Yesus adalah sifat bela rasa, sifat belas kasih, dan pengampunannya. Nah, ada satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Beginilah bunyinya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara, ada dua hal penting. Yang pertama, kita boleh marah, tapi sedapat mungkin tidak berbuat dosa. Artinya, kemarahan kita perlu dikelola agar pelampiasannya tidak menimbulkan kerugian dan dosa, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Semakin kemarahan dikendalikan, semakin kecil pula risiko kita untuk berbuat dosa. Karena kemarahan yang tidak terkendali akan mengakibatkan dosa yang berlipat ganda. Yang kedua, poinnya adalah kemarahan janganlah terlalu lama. Digambarkan dengan kalimat, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya adalah, marah boleh, tapi ya sebentar saja. Segeralah mengganti kemarahan dengan kesabaran. Saudara-saudara, tentu berpuasa dari kemarahan tidaklah mudah. Dan barangkali kita semua bergumul tentang kemarahan itu. Namun di Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk belajar berpuasa dari kemarahan dan menggantinya dengan sikap yang sabar. Semakin kita sabar, kita semakin bisa memahami situasi, memahami diri kita, memahami orang lain, sehingga alasan-alasan untuk marah bisa semakin dikurangi. Jikalau kita memahami segala sesuatu, kita akan lebih mudah mengendalikan emosi kita. Karena jika seorang sedang marah, ia akan sulit untuk dinasehati. Kalau mau menasehati orang yang sedang marah, ya tunggulah sampai kemarahannya reda. Nah, semoga perenungan kita hari ini menolong kita untuk bisa mengendalikan kemarahan kita dan melatih kita untuk semakin punya kemampuan bersabar. Tuhan sendiri yang memampukan kita. Amin. Jika